kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Asfiati Nuraziza, Saya Hanifah Syafira. Saya Redi Kurniawan. di sini kami akan menjelaskan tentang materi. Bakteri urogenital Proteus species pluralis. Proteus spp adalah bakteri gram negatif yang termasuk keluarga Enterobacteria. Bakteri ini bersifat oportunistik dan sering ditemukan sebagai flora normal di usus manusia maupun hewan, tetapi dapat menjadi patogen ketika menginfeksi saluran kemih, luka, atau organ lain. Infeksi urogenital oleh Proteus spp sering terkait dengan penggunaan kateter atau adanya kelainan struktural pada saluran kemih. Apa sih morfologi dan karakteristiknya? Yang pertama itu gramnya negatif, bentuknya basil, terus motalitasnya sangat motil, memiliki flagella, periticus, menunjukkan fenomena swarming atau koloni menyebar di media padat, terus kapsul, umumnya tidak berkapsul. Terus karakteristik khususnya, yang pertama dapat memproduksi uresa dalam jumlah tinggi, mengurangi urea menjadi amonia, meningkatkan pH urin. Terus yang kedua, oksidasi negatif, katalase positif. Ini contoh pertumbuhannya. Terus adapun spesies pentingnya yaitu Proteus mirabilis, paling sering menyebabkan infeksi saluran kemih. Proteus vulgaris sering ditemukan pada pasien rumah sakit, infeksi nosokomial. Lanjut, Proteus paneri jarang, tapi juga dapat menyebabkan ISK. Habitatnya umumnya hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan, dapat ditemukan di lingkungan seperti tanah, air, dan bahan organik yang membusuk. Lanjut, patogenesis pada sistem urogenital. Mekanisme terjadinya infeksi urogenital oleh Proteus spp. 1. Kolonisasi masuk melalui uretra, terutama pada pasien dengan kateter. 2. Produksi uresa, meningkat pH urin menyebabkan precipitasisi ion, terbentuk batu sulfit, dan lain-lain. Adapun manifestasi klinisnya, infeksi urogenital oleh Proteus spp dapat menimbulkan 1. ISK atau infeksi saluran kemih, sering disertai urin berbau menyengat akibat produksi amonia. Yang kedua, pyelonefritis atau infeksi ginjal akibat penyebaran ISK yang tidak tertangani. Terus pembentukan batu ginjal atau Strophic stones. Terus gejala umumnya disuria, nyeri pinggang, demam, urin keruh atau berbau, kadang hematuria. Adapun diagnosis laboratoriumnya itu pertama spesimennya itu urin, darah, dan lain-lain. Terus pemeriksaan langsung pewarna angiogram, terus kultur, terus uji biokimia dan uji sensitivitas antibiotik untuk menentukan terapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bakteri sistem saraf Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis adalah bakteri gram negatif berbentuk Diplococcus yang menjadi penyebab utama meningitis bakterialis dan meningokoksemia. Infeksi ini termasuk masalah kesehatan serius karena dapat menimbulkan wadah terutama pada anak-anak remaja, kelompok dengan imunitas rendah. Adapun morfologinya yaitu gramnya negatif, bentuknya Diplococcus, motilitasnya tidak motil, kapsul ada, penting sebagai faktor fisiologinya aerob, oksidasi, fermentasi glukosa dan maltosa, terus medium khusus, tumbuh baik pada media, cair atau coklat agar. Ini contoh ketika sudah ditanam. Habitatnya normal di nasofaring sekitar 5-10% populasi sehat atau carrier. Menjadi patogen bila menembus epitel mukosa. Adapun diagnosis laboratoriumnya yaitu spesimennya itu cairan cerebrospinal, darah, nasofaring swab. Terus pemeriksaan mikroskop, Diplococcus gram negatif di dalam neutrofil. Kulturnya coklat agar atau Thayer Martin agar. Uji biokimianya oksidasi positif, fermentasi glukosa dan maltosa. Terus rapid test, PCR, aglutinasi lakteks untuk deteksi kapsul. Kesimpulannya, Neisseria meningitidis adalah Diplococcus gram negatif, penyebab utama meningitis bakterialis dan meningokoksemia. Infeksi ini sangat berbahaya karena progresi cepat dan mortalitas tinggi. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan CSS, kultur, dan uji biokimia. Penata laksanaan meliputi antibiotik segera, ceftriaxone, serta pencegahan melalui vaksinasi dan
profilaksi bagi kontak erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.